Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Agasia Sapi Marcelo, NIM 202410102038, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Sistem Basis Data D. Jadi saya akan merangkan tentang tugas dari materi dari modul 10. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan semua data supplier. Jadi kita menggunakan select bintang from supplier. Setelah itu kita akan blok dan kemudian kita run. Setelah itu akan muncul data dari supplier. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data customer. Jadi caranya sama, kita menggunakan select bintang from customer. Kemudian kita run dan nanti akan muncul data customer. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan sebagian dari data produk. Jadi, di sini kita menggunakan select product ID, product name, unit price, unit in stock from product. Kemudian kita run, dan nanti akan muncul data yang kita minta, yaitu product ID, product name, unit price, unit in stock dari data produk. Kemudian kita diminta untuk menampilkan sebagian data dari data supplier. Jadi kita menggunakan select supplier ID, company name, country, phone, from supplier. Setelah itu kita blok dan kita run. Kemudian akan muncul data yang kita minta, yaitu supplier ID, company name, country, dan phone dari data supplier. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data dari produk, yaitu produk ID atau ID produk, nama produk, harga per unit, dan stok barang. Dan kita diminta untuk mengubahnya. Jadi kita menggunakan select product ID as ID prod. Jadi as ini berfungsi untuk mengaliaskan atau nama lainnya. Kemudian product name tetap, unit price as harga, unit in stock as stok barang, from product. Setelah itu kita blok dan kita run. Kemudian akan muncul data yang diminta dengan nama yang diubah menggunakan nama alias. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data supplier ID, nama perusahaan, kota asal, dan kontak person. Jadi kita menggunakan select supplier ID, company name as nama PRSH, country as asal, phone as contact person from supplier. Kemudian kita run dan akan muncul data yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan supplier ID, company name, dan alamat supplier. Jadi untuk alamat supplier ini terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Jadi kita menggunakan select supplier ID, company name, dan alamat supplier yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma from supplier. Kita blok dan kita run, akan muncul data yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Di sini nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh tanda spasi. Kemudian alamat lengkap yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Jadi kita select title, first name, last name,
as nama lengkap, kemudian address, city, country as alamat lengkap, from employees. Kemudian kita blok dan kita run. Jadi akan muncul data yang diminta. Kemudian kita diminta untuk mengubah format tanggal ya. Jadi kita di sini menggunakan select to charno date mmdd yyyy as tanggal sekarang from employees. Jadi di sini mmdd dan yyyy ini untuk menampilkan angka dari tanggal, dari waktu ya. Jadi di sini month, day, dan years. Jadi di sini untuk bulannya ini ada 2 digit angka, untuk hari menggunakan 2 digit angka, dan tahun menggunakan 4 digit angka. Jadi setelah itu kita blok dan kita run. Akan muncul data format waktu yang kita inginkan. Kemudian format yang kedua, select to chart now, date mmdyy as tanggal sekarang from employees. Jadi di sini perbedaannya ini tetap menggunakan angka, kemudian day. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan nama hari, jadi bukan angka atau tanggal. Kemudian YY. Jadi untuk format tahun tetap menggunakan angka, tetapi hanya 2 digit saja dari belakang. Kemudian kita blok dan kita run, akan muncul format yang kita inginkan. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia mulai kerja. Jadi di sini kita menggunakan select employee ID as ID pegawai, kemudian birth date as tanggal lahir, hire date as mulai kerja, kemudian extract year from EGNO, hire date as usia mulai kerja from employees. Kemudian kita blok dan kita run, akan muncul data yang kita inginkan, yang diminta. Jadi untuk extract year from EGNO, hire date, ini adalah rumus untuk menentukan berapa usia mulai kerja. Jadi kemudian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, dan masa kerja. Jadi kita menggunakan select employee ID as ID pegawai, hire date as mulai kerja, to charno date mmdd yyyy as tanggal sekarang, EGNO date hire date as masa kerja, from employees. Kita blok dan kita run, akan muncul data yang diminta. Jadi untuk ini, untuk EGNO date hire date, ini adalah rumus untuk menentukan berapa lama masa kerja dari pegawai. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ID order, quantity, unit price, dan nilai quantity. Jadi di sini kita menggunakan select order ID, quantity, unit price, quantity, bintang unit price as nilai quantity from order detail. Kita blok dan kita run. Kemudian akan muncul data yang diinginkan. Jadi untuk rumus ini, bintang berfungsi sebagai kali. Jadi quantity dikalikan unit price. Jadi seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk ID, unit price, units on order atau jumlah pesanan, dan nilai barang yang dipesan. Jadi kita menggunakan select produk ID, unit price, units on order as jumlah pesanan, units on order bintang atau kali unit price as nilai barang yang dipesan, from product. Kita blok dan kita run, dan akan muncul datanya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan product name dan units on order
dan diurutkan mulai dari nilai yang terkecil dari units on order atau jumlah unit yang dipesan. Jadi kita menggunakan select product name, units on order, from product, order by, units on order ASC. Jadi di sini ASC berfungsi untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil. Jadi seperti itu. Kita blok dan kita run dan akan muncul data yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan last name, first name, kemudian tanggal sekarang, dan lama kerja ya. Jadi di sini kita menggunakan select last name, first name, X now, date, hire date, as lama kerja, from employees, order by last name, DESC. Blok, kita blok dan kita run dan akan muncul data yang diinginkan. Jadi di sini perbedaannya menggunakan DESC. Jadi ini berfungsi untuk mengurutkan nilai atau ya nilai dari yang terbesar. Jadi di sini last name. Jadi untuk namanya atau inisial namanya diurutkan dari yang paling besar atau yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi seperti itu, dari yang paling bawah ke yang paling atas. Kemudian kita diminta untuk menampilkan product name, harga, dan harga setelah diskon. Jadi kita menggunakan select product name, unit price as harga, unit price min unit price, bintang atau kali 0,25, yaitu harga diskon yang ditentukan, as harga setelah diskon, from product, order by unit price DESC product name. Kita blok dan kita run dan akan muncul data yang diinginkan. Jadi di sini kita mengurutkan dari yang terbesar dari unit price atau harga barang yang paling mahal. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.